Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi, habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih, al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin, siyama baqiyatillahi fil aradin. Ajjalallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian 40 hadis kita. Kita telah sampai pada hadis yang ke-23 dan pertemuan kita adalah pertemuan yang kedua dari membahas hadis yang ke-23. Kita akan refresh hadisnya untuk kemudian kita masuk dalam lanjutan pembahasan. Hadis dibawakan oleh Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif dari Abi Abdillah alaihi salam qala. Hadis ini bertemakan macam-macam penuntut ilmu. Beliau berkata, talabatul ilmi thalathatun. Pencari ilmu itu ada 3 kelompok. Fa'rifhum bi'ayanihim wa sifatihim. Kita diminta untuk mengenali mereka dan sifat-sifat mereka. Sinfun yatlubuhu lil jahli wal mira. Ada sekelompok penuntut ilmu yang mencari ilmu untuk kebodohan dan perdebatan. Mungkin ada yang bertanya, apa maksud mencari ilmu untuk kebodohan? Padahal kan orang kalau mencari ilmu itu kan berarti untuk menghilangkan kebodohan. Mencari ilmu untuk kebodohan di sini maksudnya adalah dalam rangka dia punya kemampuan untuk ikhfaul haq, menutupi yang benar. Ya, au tajahulihi, ya. Atau bagaimana dia punya kemampuan untuk mengabaikan yang benar, atau warafdu qabulil haq, atau menolak untuk menerima kebenaran. Jadi ada orang mencari ilmu tujuannya apa? Tujuannya untuk dia bisa menutupi yang benar, menolak kebenaran. Nah, berarti ini akhirnya kan dia mencari ilmu untuk kebodohan artinya. Wal mira, ya, dan perdebatan. Jadi sekelompok orang dari mereka yang mencari ilmu itu ada satu kelompok yang mencari ilmu lil jahli wal mira, untuk kebodohan dan untuk perdebatan. Wasinfun, kelompok yang lain, yatlubuhu lil istitalati wal khatal. Jadi mereka mencari ilmu dengan tujuan untuk mencari keunggulan, wal khatal, dan untuk menipu. Wasinfun, kelompok yang ketiga, yatlubuhu lil fiqhi wal aql. Kelompok yang ketiga ini adalah mereka yang mencari ilmu untuk fiqh, memang untuk memahami, ya, untuk memahami sesuatu, untuk dapat pengetahuan, wal aql, ya, dan untuk sampai pada sesuatu yang bisa memuaskan rasio dan nalarnya, akalnya. Hadis berlanjut. Jadi ada 3 kelompok tadi, ya, jelas sudah, ya. Fasahibul jahli wal mira, ya, mereka yang mencari ilmu untuk kebodohan dan untuk perdebatan. Sifatnya apa? Mudhin, mengganggu. Mumarin, ya. Mumarin itu suka mendebat. Muta'arridun lil maqal fi andiyatir rijal. Dia ini berusaha untuk menampilkan dirinya di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang artinya dengan dia mendebat itu tujuannya adalah agar di kalangan ilmuwan atau orang-orang yang berilmu atau di kalangan ulama itu
dia bisa mendapatkan tempat fi andiyatir rijal bitadzakuril ilmi wa sifatil hilm. Jadi dia ingin dikenal sebagai ahli ilmu, orang yang ngerti, dan juga dikenal sebagai orang yang bijaksana, punya kesimpulan-kesimpulan yang bijaksana. Jadi kalau ada orang sedang berdebat sesuatu, dia ingin tampil sebagai yang memberikan jalan tengah. Ya, ada banyak orang begitu. Jadi sok bijaksana. Qad tasarbala bil khusyu', yang seperti ini yang sahibul jahli wal mira ini, itu mereka berpakaian seperti pakaiannya orang yang khusyuk. Seakan-akan orang ini adalah khusyuk, tapi tampilannya khusyuk. Wa takhalla minal wara', padahal dalam dirinya kosong dari kewaraan. Dia bukan jenis orang yang betul-betul taat, meninggalkan berbagai macam perintah Allah, atau betul-betul taat ya, meninggalkan berbagai macam larangan Allah. Enggak begitu. Dia jauh dari wara', tapi tasarbala bil khusyuk, menampilkan seakan dia ahli wara', ahli khusyuk. Fadaqallahu min hadza khaysyu. Mana yang seperti ini nanti Allah akan Allah akan daqqa itu qara'a. Jadi Allah akan mengetok ya. Pangkal hidungnya khaysyumah wa qata'a minhu haizumah ya, dan Allah akan menghancurkan dadanya. Ini bahasa isyarat dalam rangka Allah menghinakan orang yang seperti ini. Jadi orang yang mencari ilmu dengan tujuan seperti ini, Allah akan menghinakannya. Kelompok yang lain, wasahibul istitala wal khatal, yang mencari ilmu untuk keunggulan dan untuk menipu, itu dzu khibbin wa maliq atau wa malaq, yang artinya dia itu menipu ya dan menjilat. Jadi yang cari keunggulan itu dan untuk menipu ya memang akhirnya menipu dia ya, dan menjilat. Yastatilu ala mithlihi min ashbahih. Ya, dia berusaha untuk menampilkan keunggulan dirinya dengan yang sebanding dengannya. Jadi kalau ada ulama-ulama yang satu kelas dengannya, dia ingin menampakkan bahwa saya lebih unggul dari yang lain-lain ini. Wa yatawadha'u lil aghniya min duni, tapi terhadap orang-orang yang punya harta merendahkan dirinya. Jadi sebenarnya ini orang ini bukan ilmuwan, bukan pecinta ilmu, tapi pecinta harta, hanya memakai pakaian orang ahli ilmu. Fahuwa li halwaihim hadim, dia ini memakan harta-harta dari orang-orang kaya itu, walidini hatim, meskipun harganya dengan dia menghancurkan agamanya. Jadi pokoknya apa yang dimaukan yang kaya ini. Agama bisa saya simpulkan sesuai dengan kemampuan saya untuk menyimpulkan. Jadi kalau kesimpulan mana yang kamu inginkan, aku simpulkan seperti itu. Pokok wani pironya juga berjalan. Fa'amallahu ala hadza khubra. Nah, orang yang menuntut ilmu dari jenis ini, itu Allah akan butakan mata hatinya, wa qata'a min atharil ulama'i atharah. Jadi Allah juga akan memutus ya pengaruh keulamaannya atau bekas keulamaannya. Jadi ini orang ini alim, ulama, tapi tidak ada bekasnya, tidak ada pengaruhnya. Harusnya kan orang yang berilmu itu memberikan pengaruh yang positif ya. Dan akan ada banyak pengaruh dari seorang alim, tapi karena dia mencari ilmunya dengan tujuan yang tidak baik ini, maka pengaruh ilmunya Allah akan putus. Adapun yang baik ini, wasahibul fikhi wal aql, adapun pencari ilmu yang dalam rangka memang ingin memahami, ingin sampai pada pengetahuan dan ingin sampai pada nalar dan rasio yang benar, memuaskan pemikirannya dengan ilmu, itu sifatnya apa? Dzu ka'abatin wa huznin wasahar. Ini orang ini tidak kemudian dia pongah, angkuh, tidak. Dia malah orangnya itu menunjukkan kesedihan, ya, menunjukkan kedukaan, sering bangun malam, qad tahannaka fi burnuse, ya. Dia salat ya dengan sorbannya, ya. Jadi burnus itu adalah sejenis
kufiyah ya, kopiah yang dipakai oleh orang-orang yang ahli ibadah. Wa qamal lail fi hindisi, dia bangun di tengah gelapnya malam. Ya'malu, dia berbuat. Wa yahsha wajilan, meskipun dia orang yang ahli amal tapi dia tetap takut ya. Ada orang kan beramal kemudian dia sombong dengan amalnya, tapi sahibul fikhi wal akal ini dia beramal pada saat yang sama dia takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa yahsya wajilan da'iyan, selalu berdoa. Musyfiqan mukbilan ala sya'ni, dia selalu sibuk dengan dirinya. Apakah saya sudah benar? Apakah saya sudah baik? Apakah saya sudah ikhlas? Apakah memang saya memang jenis orang yang mencari ridha Allah? Atau sebaliknya, saya menampilkan diri sebagai pencari ridha Allah padahal saya mencari harta. Jadi selalu dia curiga sama dirinya. Arifan bi ahli zamanih ya, dan dia tahu dengan ahli zamannya ya, orang yang mengenal zamannya sehingga dia tidak mudah tertipu. Mustawhishan min awthaqi ikhwanih, dia meskipun dia punya saudara-saudara atau kawan-kawan yang dapat dipercaya, orang-orang terpercaya, tapi dia tetap tidak pernah menggantikan kebergantungannya kepada Allah bahkan terhadap kawan-kawannya yang terpercaya. Mustawhishan min awthaqi ikhwanih, fashaddallahu min hadza arkana. Nah, ini Allah akan menguatkan istilahnya dirinya, wa atahu yaumal qiyamati amanah, dan di hari kiamat Allah akan berikan keamanan bagi orang ini. Ini adalah keseluruhan hadis tentang macam-macam pencari ilmu. Jadi ada berapa mencari ilmu tadi itu? 1, mencari ilmu dalam rangka kebodohan dan perdebatan. Yang kedua, mencari ilmu dalam rangka keunggulan dan menipu. Yang ketiga adalah mencari ilmu dalam rangka tafaqquh dan ta'aqqul. Ini yang benar. Ya, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mu'ajjil farajahum. Nah, hadis ini telah banyak kita bahas dalam pertemuan yang pertama. Nah, kita akan melanjutkan sekarang ini. Kata Imam Khomeini, seseorang itu kalau kemudian dia banyak berdebat dan menimbulkan permusuhan. Biasanya perdebatan itu kan efeknya permusuhan. Kata Imam Khomeini, orang-orang seperti ini, orang yang dia sebenarnya tidak sedang mencari ilmu, tapi dia membaca, menambah pengetahuan dalam rangka berdebat. Jadi dia senangnya berdebatnya itu, dia mendebatnya itu senang dia. Dia menjatuhkan pendapat lawan itu yang senang. Jadi tujuannya bukan ilmu, tapi tujuannya bagaimana dia punya kemampuan menjatuhkan pendapat orang lain. Nah, orang yang seperti ini, katanya Khomeini, la hasalat ba'da fatra, nanti setelah berapa lama, nanti hatinya akan dirundung dengan kegelapan. Semakin gelap, semakin gelap. Karena ilmu hanya dipakai untuk perdebatan. Dan nanti permusuhan, debat itu kan permusuhan dengan lisan kan ya. Permusuhan dengan lisan yang zahir ini nanti akan berubah. Jadi jangan dikira bantah-bantahan polemik di tulisan itu hanya berhenti di tulisan, enggak, itu nanti akan berubah menjadi kebencian antar hati. Ilal khusuma al-qalbiyah al-batiniyah. Jangan main-main. Jadi makanya kita ini dilarang untuk berdebat. Jadi kita diminta untuk menghindari perdebatan. Anda mencari ilmu boleh, Anda bertanya boleh, ya, Anda berdialog boleh, tapi jangan sampai jatuh dalam al-mira, bantah-bantahan yang masing-masing kita ingin unggulkan pendapat kita. Karena itu nanti akan, selain terjadi polemik di zahir ya, dalam tulisan, nanti itu polemiknya, kebenciannya akan berubah di hati, dan itu sudah akhirnya kita, orang yang asalnya tidak ada apa-apa dengan kita, hanya karena kita pernah berbantah-bantahan dengannya, akhirnya dia jatuh dari hati kita. Kita pun jatuh di hatinya, dan ketika dia tidak ada di hati kita dan kita tidak ada di hatinya, pasti akan bermusuhan. Dan itu yang dikejar oleh setan. Nah, berhasil dia menciptakan dua orang untuk bermusuhan. Dan nanti akhirnya ketika sudah seperti itu, nanti timbul kemunafikan. Ya, padahal benci tapi zahirnya seakan-akan menghargai, seakan-akan suka, seakan-akan tidak ada apa-apa, padahal dia benci karena pernah bantah-bantahan.
Nah, jadi kemunafikan itu juga boleh jadi adalah akibat perdebatan, perbantahan, ya. Bisa menimbulkan kemunafikan. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam menyebutkan beberapa tanda, ya, dari mereka yang mencari ilmu untuk kebodohan dan perdebatan ini. Di antaranya apa? 1, idza'un nas. Jadi orang yang mencari ilmu dalam rangka berdebat dan untuk membodohi, ya, itu orang ini akan terus mengganggu orang lain. Jadi setiap ada hal-hal yang sudah kayaknya sudah tidak ada apa-apa, sudah lumrah, dia mengeluarkan syubha-syubha, ya, mengeluarkan isu-isu yang akhirnya apa yang sudah dipahami oleh semua orang menjadi tidak jelas, menjadi bahan berbantahan. Ya, kayak sekarang ini kan kita melihat ada hal-hal yang asalnya tidak terjadi berbantahan, tapi hanya karena ada 2-1 orang yang mengeluarkan sesuatu, ya, akhirnya orang jadi saling bermusuhan. Idza'un nas, dia mengganggu ketenangan manusia. Wa su'u majlisi, dan orang yang seperti ini kalau Anda duduk dengannya, dia ini mendebat, itu ngomong ini pasti didebat sama dia, itu ngomong ini pasti didebat. Jadi kerjanya cuma mendebat tok, enggak begitu. Sok tahu banget, ya. Ya, sehingga ketika ada dia, acara kita bercengkrama, duduk yang saling tukar pikiran berubah menjadi perdebatan. Nah, ini tanda-tandanya itu. Su'u majlisi. Dan itu termasuk sifat-sifat yang buruk. Jadi kalau di dalam perkumpulan ada orang yang kalau dia ada pasti nanti akan ada banyak perdebatan. Ini pasti kan bahwa orang ini orang yang memang perangainya sedang bermasalah dia. Dan biasanya sok tahu dan kemudian ingin mendebat semua hal. Nah, dan pasti di antara kita ada yang seperti ini, ya. Bukan di sini maksudnya, ya. Di antara pergaulan kita pasti akan ketemu orang-orang seperti ini. Ya. Dan biasanya itu layak diberi julukan master serba tahu, ya. Jadi semua tahu dia. Padahal tidak punya apa-apa. Iya. Dan semua tadi ini ketika Anda akhirnya dengan ilmu Anda mengganggu orang, Anda membuat majelis menjadi tidak nyaman, ya. Itu cukup untuk menjadi sebab kehancuran Anda. Jangan main-main Anda. Ya. Apalagi kalau yang disakiti kemudian orang yang mukmin, orang yang muslim. Kata riwayat, man adzali waliyan faqad barazani bil muharabah. Siapapun, kata Allah, yang mengganggu kekasihku. Siapa kekasih Allah? Seandainya orang mukmin yang baik, orang muslim yang baik, itu adalah kekasih Allah. Kalau Anda ganggu dengan gaya mendebat yang tidak perlu itu, ya, Anda usik ketenangannya, itu berarti yang mengganggu itu telah mengumumkan perang dengan Allah. Man adzali waliyan faqad barazani bil muharabah. Jadi jangan dikira Anda ganggu seorang mukmin hamba Allah, Anda sama dengan mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Itu diantaranya. Dan diantaranya, ya, diantara tanda-tanda pencari ilmu jenis ini, ya, sahibul jahli wal mira ini, itu ya memang yang mendebat tadi itu ngeyel, suka debat, apa-apa didebat, semuanya didebat. Tidak begitu, dikit-dikit. Kalau menurut anak tidak begitu, ya. Hal-hal sudah jelas ini, sudah semuanya paham. Dia buat sesuatu itu menjadi tidak jelas, jadi perdebatan. Tujuannya apa? Dia hanya ingin supaya diketahui bahwa saya lebih unggul dari kalian. Ana a'lam minkum, mana lebih tahu dari Anda, ya. Dan menunjukkan ilmunya, ya. Dan biasanya orang ini habis baca sesuatu langsung dia ingin ketemu banyak orang, ingin menceritakan apa yang dia baca. Itu diantaranya. Dia akan berlagak sok wise, sok bijaksana, ya. Jadi kalau ada omongan ini sebenarnya bukan begitu, ya. Jadi malah dia
wise banget gitu ya, padahal sama sekali bukan seorang yang bijaksana. Meskipun dia sama sekali tidak punya keterikatan dengan nilai-nilai kebijaksanaan, tapi dia hendak menampilkan dirinya sebagai sosok yang bijaksana. Dan ini juga nifaq, ini juga dua muka. Anda tidak bijaksana, jangan sok bijaksana. Itu selain Anda berdusta, Anda juga jatuh dalam kemunafikan, dalam hipokritisme. Dzul wajhain, dua wajah, dan itu bisa menjadi riya, dan itu bisa mengarah kepada asyirk. Ini sudah kita bahas ya, bagaimana nifak bisa mengarah pada syirik. Sudah kita bahas di hadis tentang kemunafikan ya. Oke, tentang riya, tentang riya. Ada orang-orang yang ini sebagaimana Anda melihat ada banyak orang yang sok khusyuk padahal dia jauh dari warok. Ya. Ini orang ini tidak warok sama sekali, tapi ketika dia baca doa, ketika dia sholat, Allahu Akbar, doanya kayaknya merem-merem gitu ya, ngangkat tangannya sampai agak tengkurap sedikit gitu ya, menunjukkan bahwa padahal jauh dari warok orang ini. Kalau ada yang haram di depannya menguntungkan, disikat. Nah, dan ini juga termasuk tanda-tanda kemusyrikan, riya, nifak. Nah, yang ini kemudian berkata, karenanya kita harus apa? Kita harus membersihkan diri dari keburukan ini. Dan kita harus menghiasi hati dengan niat yang tulus. Wasidqul batin. Ya, kebenaran batin artinya bagaimana sih maksudnya kebenaran batin itu? Agar apa yang Anda tampilkan itu betul-betul yang ada dalam diri Anda. Jangan yang Anda tampilkan berbeda dengan yang ada di batin. Jadi kita berusaha untuk melakukan sinkronisasi antara batin dan zahir kita, antara zahir dan batin kita. Itu. Jadi kalau Anda memang belum khusyuk, tidak usah tampil sok khusyuk, biasa aja. Jadi kalau Anda tidak pandai, tidak usah tampil pandai. Kalau Anda tidak ngerti, tidak usah sok ngerti. Ya, seperti itulah. Kalau Anda bukan orang yang bijaksana, tidak usah sok bijaksana. Ya, nah, itu maksudnya supaya ada keseimbangan antara zahir dan batin. Jangan zahirnya baik, batinnya kosong. Nah, orang yang seperti ini, fadakallahu min hadza khayshuma wa qata'a minhu. Ini orang-orang seperti ini Allah akan hinakan. Anda memoles zahir yang baik padahal batin yang busuk itu, Anda kira Anda akan berhasil? Tidak. Justru Allah akan hinakan Anda. Allah akan pukul Anda. Tuhan akan pukul Anda. Tuhan tidak suka dua wajah, dua muka dan lain sebagainya, tidak suka. Dan kehancurannya biasanya bukan hanya kehancuran akhirat, kehancuran dunia juga. Orang-orang yang pura-pura ini tidak lama akan terbuka kepura-puraannya, ya kan? Sok suci ternyata kamu melakukan ini. Sok tahu padahal kamu hal yang sederhana tidak tahu. Ya, tambah malu dia. Di dunianya malu, di akhiratnya juga akan dipermalukan. Jadi jangan main-main dengan kepura-puraan, dengan kemunafikan. Hanya alih-alih membuat Anda itu terpandang, malah akan membuat Anda terjatuh. Tidak usah ngaku-ngaku. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Kalau bukan ahli ibadah, tidak usah berlagak seakan-akan ahli ibadah. Oke. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Berikutnya adalah tentang sebuah hal yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Humaini, bahwa sisi lahir itu pada hakikatnya adalah cerminan dari batin. Kita lihat ini. Jadi orang yang suka mendebat, ya, itu sebenarnya apa yang dia lakukan ini itu berakar pada sisi lahirnya, kan dia mendebatkan. Itu berakar pada sisi batin yang memang dalam batinnya juga dia orang yang memang seperti itu. Jadi sebenarnya yang tampak itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam dirinya. Dipahami ini ya. Jadi
Al-mira fi dhahir itu adalah hasil daripada keburukan sifat itu yang ada dalam diri kita. Orang yang suka menampilkan keunggulan, ya kan, ingin lebih tinggi daripada yang lain, atau orang yang yang menipu, ya, itu memang batinnya penipu, memang hakikatnya dia penipu, makanya dia tidak bisa untuk tidak menipu. Ya, orang yang ingin unggul, memang pada hakikatnya ada kesombongan dalam dirinya, sehingga kesombongan itu dia wujudkan dalam bentuk tidak mau kalah dalam suatu permasalahan, ingin dianggap lebih pandai. Nah, jadi memang batinnya bermasalah. Jadi jangan dikira ketika orang tampilan luarnya itu itu tidak baik, itu berarti belum tentu hatinya tidak baik. Enggak, justru tampilan luar itu adalah indikasi bahwa memang batinnya busuk. Dan semua amal-amal perbuatan kita itu lahirnya dari yang di dalam ini. Ya. Jadi ada banyak orang yang berusaha mengemas keburukannya dengan kebaikan juga. Hati-hati ini juga. Jadi ada dua hal ya tadi ya dalam hal ini ya. Imam Humaini sangat detail dalam hal ini. Jadi kebusukan lahir itu adalah bermuara pada kebusukan batin, ini satu. Nah, kadang-kadang ada orang yang batinnya busuk, tapi dia untuk menutupi kebusukan batinnya, dia tutupi dengan kebaikan sisi lahir. Tapi ini palsu, pura-pura ini. Suatu saat akan tersingkap. Ya, jadi ada dua hal. Nah, penipu itu dia berusaha tampil seakan-akan dia yang menyelesaikan banyak masalah, padahal dia penipu ini, dia sedang menipu. Tapi supaya tipuannya itu bisa sampai ke orang lain, dia menampilkan seakan-akan dia orang yang jujur. Tidak ada kan penipu ngaku saya mau menipu Anda loh ya. Anda kan tidak begitu. Dia pasti akan menampilkan dirinya sosok yang menyelamatkan orang, yang akan menyelesaikan banyak masalah, mencari jalan keluar, padahal tidak, dia sedang menipu. Kalau seorang tabib namanya, dia tidak ngerti apa-apa, jangan datang ke saya akan memberikan Anda kesembuhan cepat, tidak pakai lama. Padahal tidak tahu apa-apa, dia tidak menipu, tapi dia menampilkan dirinya dengan kebaikan. Ini yang orang-orang yang layak disebut dengan serigala berbulu domba. Tampilnya domba padahal batinnya serigala. Luarnya manusia, batinnya syaitan. Ya. Kata yang meni wasyayatin fi haikalil insan. Mereka itu setan-setan tapi dalam bentuk manusia. Nah, di antaranya sahibul jahli wal mira' tadi ya. Innahum yatamallaqun wa yatawadda'un tijaha man yatma'una fi. Ya, jadi mereka itu menjilat ya dan merendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang dia melihat dia akan dapat banyak hal dari orang-orang ini. Ya, kalau dia melihat ada orang yang saya bisa dapat kekayaan, dapat harta darinya, karena ada yang dia incar, dia berusaha untuk merendahkan diri, untuk menjilat dan lain sebagainya. Imam Humaini mengatakan, fahum yadfa'una bidinihim wa imanihim kayastafidu min dunyahum. Orang-orang ini, orang-orang berilmu jenis ini, ya, atau penuntut ilmu jenis ini, mereka mau bayar dengan agama dan imannya hanya untuk dapat dunia orang-orang itu. Jadi siap untuk produksi fatwa, siap, ya, pokok dapat duit. Jadi dia siap untuk menjual agama dan imannya, kayastafidu min dunyahum. Nah, orang-orang seperti ini, kata Imam Humaini, seperti orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini. Ada hadis yang berbunyi seperti ini. Yatla'u qaumun min ahlil jannah. Ini cerita tentang ketika orang-orang sebagian sudah ada di surga dan sebagian ada di neraka. Ini digambarkan peristiwa nanti itu. Ada sekelompok orang dari ahli surga itu melihat sekelompok orang dari ahli neraka. Fayakuluna, orang-orang yang di surga ini kepada yang masuk neraka itu sekelompok orang ya, sekelompok orang yang ada di surga berbicara dengan sekelompok orang yang ada di neraka. Apa? Ma adkhalakumun nar. Apa yang buat kalian masuk ke neraka? Heran ya orang-orang ini. Kenapa kok heran? Bagian berikutnya akan menjelaskan. Wa innama dakhalnal jannah bifadli ta'limikum wa ta'dibikum. Padahal kami ini, kita ini masuk surga berkat
taklim dari kalian, berkat pelajaran dari kalian, berkat bimbingan kalian. Loh kok bisa? Kalian kan pengajar kami, kalian kan pembimbing kami. Kenapa kami yang kalian bimbing masuk surga berkat bimbingan dan pengajaran kalian, sementara kalian para pengajar dan pembimbing justru masuk neraka? Ada apa ini? Heran ini. Akan terjadi itu ya. Wah, ini bahaya juga kita kalau gitu ya. Ngajar-ngajar begini yang diajar masuk surga, kita di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi mudah-mudahan kita semua masuk surga ya. Tapi ini ada riwayatnya. Wa innama dakhalnal jannah bi fadli ta'limikum wa ta'dibikum. Di sana enggak bisa bohong. Nah, ini di sana enggak bisa mengaku dia. Fayaqulun. Guru-guru itu ngomong, para pengajar ngomong, para pembimbing ngomong. Sudah di neraka ya. Agak panas ya. Fayaqulun. Mereka berkata, "Inna kunna na'murukum bil khair wa la naf'alu." Iya, memang kita dulu sering merintahkan untuk berbuat baik, sementara kita sendiri tidak melakukannya. Jadi kalian masuk surga, kita ya ini. Ya, mudah-mudahan kita semua selamat ya. Semua kita insyaallah min ahli jannah. Shalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Dan di antara sifat mereka ini, ya, sahibul jahli wal mira ini, mereka akan sombong terhadap yang sesamanya. Jadi sesama ulama sekelasnya pasti dia akan mengatakan itu ilmunya tidak seberapa. Adik kelas saya tidak tahu apa-apa, dia tidak ngerti kalau itu. Seakan-akan yang ngerti dia semuanya. Dia baru baca berapa buku. Ini antum dan perpustakaan saya ini penuh ini. Tidak ngerti itu. Seakan-akan, ya ini mereka tidak ngerti, dia ngerti kalau dia. Orang tidak ngerti, dia ngerti. Ya, jadi terhadap sesama dia berusaha untuk menyombongkan diri. Terhadap, apalagi dia akan menyombongkan diri terhadap orang-orang yang, kenapa dia menyombongkan diri kepada orang-orang tertentu? Karena dia, saya tidak bisa dapat apa-apa, enggak ada apa-apa kok. Ya, kalau punya sesuatu, dia baru merendahkan diri untuk dapat sesuatu darinya. Tapi kalau enggak, di bawah saya, siapa, enggak direken. Bahkan dia cenderung untuk tidak perlu menyapa mereka. Dianggap tidak ada itu, sombong. Bahkan dianggap ulama-ulama yang setara dengannya ini batu sandungan baginya. Wah, ini kalau juga tampil saya nanti kebagian apa? Jadi dia berusaha untuk menghilangkan. Jadi lahan-lahan ulama lain ingin dihapus. Kamu tidak usah panggil dia, kamu tidak usah bayar ke dia. Dia tidak tahu apa-apa. Baru berapa tahun dia belajar. Tidak ngerti, tidak bisa bahasa Arab itu. Tidak ngerti nahwu, tidak ngerti sorof itu. Ilmunya dangkal. Ya, karena apa? Kadang-kadang mereka melakukan itu dalam rangka supaya tidak menjadi saingan bagi diri mereka. Sementara ulama yang berhasil menjaga niat, hati dan ketulusannya dan berusaha untuk membenahi orang lain setelah membenahi dirinya, katanya Humaini, dan menjaga aitam al-Muhammad. Siapa sih para yatim al-Muhammad? Para yatim al-Muhammad itu orang-orang yang butuh pembelajaran tentang ilmu agama daripada umat Muhammad. Jadi ya, ada definisi lain daripada yatim. Yatim yang umum kan orang yang kehilangan orang tua, yatim. Tapi ada yatim yang sungguhnya, yaitu orang-orang yang umat Muhammad, pengikut Muhammad tapi tidak tahu ajaran Muhammad. Ini aitam ali Muhammad. Orang yang umat Muhammad tapi tidak tahu ilmu-ilmu ahlul bait. Aitam ali Muhammad. Nah, para ulama yang memberikan pelajaran kepada aitam ali Muhammad dan sungguh-sungguh mereka membenahi dirinya dan baru mau membenahi orang lain. Kana mithlu hadzal insan minal muqarrabin wassabiqin. Kalau ulama yang seperti ini minal muqarrabin wassabiqin. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam pernah berkata seperti ini. Bahwa Zurarah, ini sahabat-sahabat para imam ya. Ini ulama-ulama yang menjaga aitam ali Muhammad. Zurarah wa Muhammad bin Muslim wa Abu Basir wa Buraid minal ladzina qala Allah Ta'ala was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadi orang-orang yang betul-betul mengambil ilmu dari Ar-Rasul dan keluarganya dan kemudian menyampaikan kepada umat dengan ketulusan, tidak dengan niat-niat yang lain, hanya ingin memberikan pemahaman kepada aitam al-Muhammad, itu dicontohkan ya di zaman itu seperti Zurarah, Muhammad bin Muslim, Abu Basir, Buraid ya. Itu adalah orang-orang yang disinggung oleh Allah di Al-Quran, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Nah, kemudian
ahlul ilm itu fadilahnya itu tertinggi, ya, ahlul ilm ya, tapi dengan syarat ya. Jadi ahlul ilm itu memang tinggi derajatnya. Rasulullah berkata seperti ini. Man ja'ahul maut. Barang siapa yang kematian datang padanya. Ya kan? Kematian kan bisa datang. Ya, bisa datang. Jadi kita ini punya tamu yang namanya al-maut. Manja, dan itu bisa kapan saja. Iya, kaget-kagetan nanti, jangan khawatir. Ada kagetnya. Manja ahul maut. Ya, barang siapa yang didatangi kematian. Wa huwa yatlubul ilm, dan dia mencari ilmu. Dan dia sedang mencari ilmu. Liyuhyiya bihil Islam. Dan dia mencari ilmu tidak punya tujuan lain kecuali untuk menghidupkan ajaran yang dibawa oleh Rasul Islam ini. Dia mencari supaya dia bisa menukil ajaran yang baik ini untuk umat. Untuk menghidupkan Islam. Kana bainahu wa bainal anbiya darajatun wahidah. Sama Allah diletakkan sederajat dengan para nabi. Bukan berarti kemuliaan mereka sama dengan nabi, tidak. Tapi apa yang mereka lakukan itu seperti para nabi. Karena para nabi membawa ajaran Allah dalam rangka menghidupkan ajaran Tuhan. Nah, kalau ada ulama-ulama yang belajar ajaran nabi dan menyampaikannya kepada umat dalam rangka menghidupkan Islam, maka Allah akan letakkan mereka di derajat para nabi dan para rasul. Kana bainahu wa bainal anbiya darajatun wahidah fil jannah. Sebaliknya, bila niat tidak baik, ya, ahlul ilm itu kalau niatnya baik, afdhalul khalq. Kalau ahlul ilm niatnya tidak baik, menjadi aswa'u khalqillah, seburuk-buruk. Jadi sebenarnya ilmu itu anugerah ya. Anugerah ini kalau kita menyikapinya dengan benar bisa menjadi sebaik-baik manusia kita. Sama dapat ilmunya, tapi dengan niat yang keliru kita bisa menjadi seburuk-buruk hamba Allah. Ya, ini juga sama dengan nasab ya. Nasab yang baik, kalau anda menyikapinya dengan benar, Anda bisa mendapatkan hal yang luar biasa dari ini. Tapi kalau Anda sikapi dengan tidak benar, Anda juga bisa mendapatkan kerugian yang luar biasa. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sama dengan ilmu. Nah, kemudian Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif membuat narasi ya untuk menasihati para penuntut ilmu agama, khususnya para penuntut ilmu agama. Saya terjemahkan langsung saja supaya tidak mengambil waktu. Wahai para penuntut ilmu agama, al-kamalat wal ma'arif ya wal ulum al-islamiyah, istaiqidhu min naumikum, bangun kalian dari tidur kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah telah menyempurnakan hujjah atas kalian lebih banyak daripada hamba-hamba yang lain. Wasayuhasibukum asyad, Allah akan menghisapmu dengan hisap yang lebih berat daripada hisapnya orang-orang awam. Hai para ulama. Dan timbangan amal kalian, Allah akan timbang amal kalian tidak seperti Allah menimbang amalnya orang-orang awam, berbeda. Jalan yang kamu titi nanti, siratmu itu lebih halus dan lebih lembut daripada siratnya awam. Jadi sirat yang harus kamu jalani tantangannya lebih berat daripada siratnya awam. Ya, ini kalau mau dibandingkan, kalau mau digambarkan secara metafora itu, jadi jalannya para ulama itu lebih sempit, ya, sirat menuju jannah itu lebih sempit. Kalau orang-orang awam agak lebar lah, agak enak mijaknya. Kalau ulama disempitkan dikit. Sebab Anda pengetahuannya lebih. Ya. Dan perhitungan Allah atas kalian jauh lebih berat. Jadi sebagaimana Allah telah memberikan kalian ilmu, maka ilmu ini akan melahirkan konsekuensi. Hisabnya lebih berat. Semua anugerah Allah ini akan mendatangkan konsekuensi. Anda diberi harta yang banyak, berbeda tuntutan Allah kepada orang yang fakir. Anda diberi ilmu, berbeda tuntutan Allah kepada orang yang jahil. Ya, Anda diberi apa? Diberi apa saja. Anda diberi kekuatan, tuntutan Anda berbeda dengan orang-orang yang lemah. Anda diberi kekuasaan, tuntutan Anda berbeda dengan orang-orang yang tidak punya kekuasaan. Karena Allah kan maha adil kan, tidak mungkin Allah tuntut sama, yang kaya dengan yang miskin sama, yang alim dengan yang jahil sama, tidak sesuai. Ya. Insya Allah dipahami ini ya. Kemudian yang ini mengajarkan doa seperti ini, ya Allah, kami mengaku bahwa kami telah melakukan banyak kekurangan, ya kan? Kita telah banyak berbuat dosa.
dan kami sadar bahwa kami tidak melangkah di jalan keridhaan-Mu. Kami juga tidak beribadah sebagaimana ibadah yang benar, yang dengan keikhlasan. Tapi ya Allah, walakin narju an tu'amilana bilutfikal amin. Ya, perlakukan kami dengan kelembutan-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah. Dan kami minta agar Engkau menutupi aib-aib kami ya di akhirat sebagaimana Engkau telah menutupi aib-aib kami di dunia. Fa innana hunaka ahwaj ila satri wal maghfirah. Ya, di kehidupan akhirat kita lebih butuh pada penutupan-Mu daripada penutupan-Mu dari aib-aib kami di dunia. Kita di sana lebih butuh penutupan. Ya. Di hadis yang kita baca tadi itu ada kalimat fa'amallahu ala hadza khubrah wa qata'a min atharil ulama athara. Jadi orang-orang yang mencari ilmu dengan tujuan kebodohan dan untuk mendebat ini tadi itu, Allah akan butakan mata hatinya dan Allah tidak akan berikan pengaruh ilmunya kepada umat. Jadi mereka itu akan kehilangan basirah ya, mata batinnya akan mati dan akan kehilangan athar al ulama ya, pengaruh-pengaruh yang seharusnya diberikan oleh para ulama. Mereka tidak punya itu. Ya, dan hilangnya basirah atau butanya mata hati itu adalah sebab-sebab yang cukup untuk kita menuju pada kehancuran dan kebinasaan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Naam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajjil farajahum. Nah, sekarang masuk pada bagian berikutnya, tanda-tanda orang yang mencari ilmu lil fikhi wal aql, ya kan? Untuk tafaqquh dan ta'aqqud. Satu tandanya orang ini dia malah tidak terlihat seakan-akan menampilkan dirinya sebagai sesuatu. Tidak, dia malah merendahkan dirinya. Dia terlihat sedih, terlihat susah, terlihat malah cenderung menarik diri. Kalau orang yang satunya, ya dengan tujuan yang satunya, dia ingin selalu di depan, ingin tampil terus dia, ya ingin hadir terus. Kalau ini tidak, malah dia berusaha untuk menarik diri. Dia punya kesedihan, dia punya huzn, dia punya ham, dia punya kehancuran. Kehancuran itu bukan karena dia tidak baik, tidak. Tapi ketika dia melihat dirinya dengan Tuhan, dia melihat bukan apa-apa. Kenapa mereka begitu? Karena mereka takut pada al-ma'ad, takut pada hari kebangkitan. Dia tahu bahwa hisab itu tidak mudah. Ya. Dia takut, jangan-jangan saya ini belum melaksanakan penghambaan dengan benar. Orang-orang seperti ini, cirinya adalah orang-orang yang dia akan menikmati saat-saat bangun malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya. Jadi tidak bisa orang mengaku tanda kutip itu dia itu alim yang benar, tapi dia tidak suka dengan al-munajat ya di malam hari. Pasti orang-orang ini malam harinya ada munajatnya. Ya, sering bangun malam. Qad tahannaka fi burnusih, dalam riwayat tadi kan, wa qamal lail fi hindisih, di tengah kegelapan malam dia bangun untuk beribadah. Tandanya itu. Dan di antara ini namanya al-alim ar-rabbani. Nah, di antara tanda alim rabbani ini, meskipun mereka sudah melaksanakan tugas-tugas penghambaannya, meskipun semua sudah dilakukan, tapi tetap dia khawatir pada dirinya. Diterima tak nanti amal saya ini? Sudah baik loh ya, sudah tulus loh ya, tapi tetap dia menuduh dirinya. Apakah saya sudah ikhlas? Apakah saya sudah tulus? Apakah saya benar-benar ingin meraih ridhamu ya Allah? Tidak adakah dalam benak saya ini tujuan-tujuan lain? Masih khawatir. Dan dia sadar bahwa ya Allah, meskipun apapun yang aku lakukan, aku tidak bisa menunaikan hak nikmatmu. Aku tidak bisa syukur terhadap nikmatmu terlalu banyak, sementara amalku terlalu sedikit. Aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu ya Allah. Aku tidak bisa menghamba dengan sebenar-benar penghambaan. Dia malah menghilangkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya penuh dengan ketakutan ya, dan kekhawatiran, tapi ketakutan dan kekhawatiran yang positif ya. Maka itu dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi kalau ada orang ngaku alim tapi tidak takut ya, sepak terjangnya liar, ya berarti ini bukan ulama. Itu cirinya ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sudah ciri, tidak bisa bohong kita.
Bahkan kita tahu, oh aku kutu, saya bukan berarti. Kita bisa tahu dengan diri kita. Ini kan tujuannya kan supaya kita introspeksi kan, termasuk membicara ini. Faya laitana kunna ma'hum fanafuza fauzan azima. Kata Imam Khomeini bahwa seandainya kita bisa berada dalam golongan para ulama yang seperti itu ya. Para ulama yang betul-betul menunjukkan ketulusan niat, kesungguhan, takut kepada Allah, tidak ingin menampilkan dirinya. Nah ini di akhir saya akan cerita tentang ini tidak ada di buku ini, tapi orang bercerita tentang Imam Khomeini. Si penulis buku ini namanya Imam Khomeini. Cerita ya sebagai penutup ini. Dikisahkan bahwa Imam Khomeini itu sampai umur 20 tahun, dia kan penuntut ilmu agama kan. Thalabatul ilm, ya Hauzawi lah, orang Hauza. Thalabah lah. Itu dia sampai umur 20 tahun tidak pernah naik mimbar dia. Suatu saat di tempatnya itu ada acara begitu, entah acara syahadah atau acara wilada. Biasa kan ada penceramah yang naik mimbar kan. Ketika itu penceramah tidak datang, entah berhalangan, entah sakit, pokoknya tidak ada. Dan masyarakat melihat hanya ada As-Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khomeini. Imam Khomeini masih dalam usia 20 tahun. Tidak pernah naik mimbar, dia datang untuk dengar acara, untuk dengar penceramah dia. Ketika tidak ada yang lain, dibilang bahwa ini gimana nih, penceramahnya tidak datang. Sementara dari kita nih yang paling tahu agama ya kamu kan pelajar kan. Ya sudah kamu isi malam ini. Imam Khomeini menerima itu bukan karena dia merasa pantas, tapi karena memang tidak ada yang naik ya, dan kalau dia tidak mau acara tidak berjalan ya dia tidak punya alasan untuk menolak kan. Ya sudah dia naik mimbar. Di usianya yang keberapa? 20 tahun. Dia naik mimbar, ya dia sampaikan apa yang dia sampaikan. Ditembak kan, materi dadakan gitu kan. Tapi begitu ini turun, orang-orang terkagum-kagum. Pemuda ini naik mimbar dan yang diucapkan seperti itu, semua orang terkesima, terkagum-kagum dengan materi yang disampaikan oleh Imam Khomeini. Dan mereka tidak berhenti memuji Imam Khomeini. Luar biasa ceramahmu, materimu. Seakan-akan begitulah kalau bahasa kita ya. Top sudah, tidak pernah ada yang ngomong seperti kamu ini. Betul-betul menyadar, betul-betul tersentak kamu. Pokoknya pujian-pujian yang Nah, Imam Khomeini cerita ini ya. Dia bercerita tapi tidak ada di buku ini. Ini dinukil oleh orang lain. Jadi dia merasa pujian-pujian itu sedikit membuat dia gembira. Ternyata orang suka ya dengan ada sedikit kebanggaan pada dirinya. Setelah itu dia pulang dan berpikir di rumahnya, ya Allah, saya baru sekali naik mimbar, dapat pujian seperti ini, dan kemudian saya merasa senang, saya merasa bahwa saya sesuatu. Anda tahu, Imam Khomeini menghukum dirinya untuk tidak naik mimbar sampai 20 tahun lagi. Jadi ini bukan sembarang orang loh ya. Ini orang yang dalam urusan tirakat. Dia sampai usia 20 tahun tidak pernah naik mimbar. Ketika 20 tahun terpaksa naik mimbar karena situasi yang memang mengharuskan dia naik mimbar, kemudian begitu dia dapat pujian dan dia merasakan sedikit kebanggaan, dia hukum dirinya untuk tidak naik mimbar sampai 20 tahun ke depan. Jadi dia baru naik mimbar lagi itu setelah dia sudah selesai dengan pujian-pujian orang di usianya yang ke-40 tahun. Dan buku 40 hadis ini ditulis oleh beliau di usia 40 tahun. Jadi dia hukum dirinya, kamu merasa senang dipuji, ya. Kalau kita kan berbeda kan, kita justru kalau tidak dipuji kita malas naik mimbar. Kalau ada pujian, baru tertarik kita untuk naik mimbar lagi, ya. Nah, Imam Khomeini dapat pujian sekali, merasa sedikit bangga, dia hukum dirinya 20 tahun tidak naik mimbar. Untuk kemudian setelah dia selesai dengan urusan puji-pujian orang ini, baru dia naik mimbar. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menuntut ilmu untuk jadi masuk bagian yang ketiga tadi itu yang ketiga ya. Jadi kalau yang ketiga tadi apa tadi? Kita harus kembalikan ke bahasa riwayatnya. Wasahibu apa itu? Bagian yang ketiga tadi, wasinfun yatlubuhu lil fiqhi wal aql. Jadi kita ingin kalau kita menuntut ilmu pun kita lil fiqhi wal aql, bukan untuk lil jahli wal mira, ya, bukan untuk membodohi ataupun untuk berdebat, dan bukan juga untuk al istitalah,
wal khatl, ya, bukan untuk mengungurkan diri dan menipu. Nah, alhamdulillah hadis yang ke-23 ini tuntas ya dalam 2 pertemuan. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan hadis yang ke-24 di waktu yang akan datang. Tsummal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.